makanya belum dibayar, makanya itu terutang. Ini, walaupun perusahaan tidak akan membayarnya sampai 11 Juli, namun biaya gaji selama 3 hari tersebut atau 150.000 itu kan ketemu 600.000 dibagi 12 hari. Asumsinya kan 1 minggu 6 hari. Nah, ketemu 150.000. Jadi perharinya 50.000 itu harus diakui sebagai biaya gaji. Tapi belum kita bayar. Makanya kita masih punya hutang. Tapi sudah harus diakui sebagai kewajiban untuk bulan Juni. Nah, makanya di sini karena sudah termasuk kewajiban kita, makanya nyatetnya biaya gaji, tapi pada utang gaji, bukan pada kas, karena belum kita bayarkan. Nah, nanti pada saat tanggal 11 atau pembayaran itu, hutang gajinya berkurang sama kasnya keluar, itu nanti pada saat pembayaran. Tapi sekarang karena masih terutang tapi sudah merupakan kewajiban, jadi nyatetnya ya biaya gaji pada hutang gaji sebesar 150.000. Paham sampai sini? Ya, jadi kalau kewajiban itu sudah termasuk kewajiban kita, kan tiap bulan kan pasti ada laporannya. Itu sudah harus langsung dicatat. Tapi andai kata memang belum waktunya membayar, ya berarti terutang. Makanya biaya yang terutang. Oke. Nah, total beban gajinya ya tambahan 150, jadi 1.350.000. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak? Ya, waalaikumsalam, nggak apa-apa mbak. Udah, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, saya lanjutkan ya. Sekarang kita membahas tentang pendapatan yang tertagih. Jadi, penyesuaian pendapatan yang tertagih timbul karena adanya pendapatan yang telah menjadi hak perusahaan tapi belum dicatat. Langsung masuk ke contoh soal. Nih, usaha angkutan kilat memberi pinjaman wesel kepada seorang langganannya. Informasi tersebut dapat diperoleh dari akun piutang wesel. Nah, wesel itu biasanya untuk pembayaran hutang piutang ya. Ada 2 jenisnya, wesel bayar sama wesel tagih. Ada yang tahu nggak kalau yang untuk hutang itu wesel bayar apa wesel tagih? Kalau yang untuk membayar hutang namanya Ya, waalaikumsalam, nggak apa-apa mbak. Bayar apa tagih?
Oke, yang benar wesel bayar ya. Pokoknya ingat, kalau untuk membayar hutang, berarti kan kita harus membayar. Berarti namanya wesel bayar. Tapi kalau untuk kita menagih piutang kita, berarti orang lain yang bayar ke kita, makanya namanya wesel tagih. Jadi kalau untuk piutang kita itu wesel tagih, tapi kalau untuk hutang kita namanya wesel bayar. Paham? Jadi jangan kebalik ya, ingat-ingat aja. Gampang, kalau kita harus bayar, berarti ya wesel bayar, berarti kita yang punya utang. Tapi kalau kita menagih dari orang lain, berarti namanya wesel tagih buat utang. Nah, di sini ada pernyataan ini wesel tagih tuan X 12% itu maksudnya bunganya. Bunga itu biasanya per tahun ya, bukan per bulan. Jatuh temponya 30 hari sebesar 1.440.000. Itu wesel tagih, berarti orang lain punya hutang ke kita punya hutang. Nah, dari situ dicari bunganya berapa. Perusahaan kilat telah berhasil memperoleh bunga untuk masa 20 hari. Jadi, yang akan diterima pada saat piutang wesel jatuh tempo yaitu tanggal 10 Juli. Jadi 10 sampai 30 Juni. Ya kan? Karena dikeluarkannya tadi tanggal berapa? Dikeluarkannya tanggal 10 Juni. Berarti hitungnya mulai tanggal 11-nya ya. Kalau dikeluarkan tanggal 10 berarti ngitungnya itu mulai tanggal 11-nya. Makanya hitungnya 20 hari karena mulai tanggal 11, 12, 13 sampai 30 itu kan 20 hari. Nah, untuk mencari itu nih caranya. Perolehannya tadi kan harga wesel tagihnya kan 1.440.000. Dikali bunganya 12% itu kan per tahun. Atau 12/100 dikali 20 hari per 360 hari. Jadi, walaupun satu tahun ada 365, cuman biasanya kalau untuk perhitungan akuntansi jadinya 360. Terus juga yang per bulan itu biasanya dijadikan 30 hari untuk memudahkan penghitungan. Nah, makanya ketemunya 9.600 itu untuk 20 hari. Jadi sudah dapat bunga sebesar 9.600. Nih. Jadi ngitungnya piutang bunga kan karena belum dibayarkan sama orangnya, cuman kita sudah dapat harusnya. Tapi belum dibayar karena belum jatuh tempo. Tapi sudah termasuk pendapatan kita. Makanya piutang bunga pada pendapatan bunga. Nanti kalau sudah dibayar pas jatuh tempo, ya berarti piutang bunganya berkurang. Terus masuk kas pada piutang bunga seperti itu. Paham? Yang mau ditanyakan sampai sini? Oh, oke. Ini kumpulan dari jurnal penyesuaian. Nah, sudah sampai sini. Ini sebenarnya di modul 2 ini ada latihan soal, tapi saya rasa nggak usah dikumpulkan yang dari sini, nanti aja langsung gabung sekalian yang modul 3. Jadi di modul 3 di halaman apa ya? Sebentar. Aduh, bentar. Karena nanti di modul 3 itu juga ada jurnal penyesuaian, jadi sekalian aja. Nggak perlu bikin lagi kan karena waktunya ini mepet. Bentar ya, saya lihatkan dulu. Nanti tugasnya itu modul 3 halaman 338 sampai 343 itu dikerjakan. Jadi ini yang latihan soal di PPT modul 2 itu kalau buat latihan boleh sangat saya anjurkan untuk mengerjakan latihan ini